Suamiku hanya meninggalkan rumah untuk mencari nafkah, tapi aku yang menghancurkan segalanya. Aku pikir aku hanya kesepian. Ternyata aku haus akan perhatian dan pelukan yang bukan miliknya. Namaku Rani, 29 tahun, seorang istri dari lelaki kampung yang nekat merantau ke Kalimantan sejak 2 tahun lalu demi memperbaiki ekonomi keluarga. Suamiku, Jatmiko, meninggalkan rumah dengan penuh harapan, tapi entah kenapa harapan itu justru menumbuhkan kesepian yang tak tertanggungkan di dalam dada. Awalnya aku kuat, aku mengisi hari-hari dengan menjahit dan bertanam bunga. Tapi saat malam datang, ranjang ini dingin, telinga ini sepi, dada ini kosong. Hari itu aku sedang menyiram bunga ketika dia lewat. Bayu, anak muda usia 22 tahun. Baru pulang kuliah karena kampusnya masih online. Tinggal di rumah sebelah bersama ibunya. Badannya tinggi, matanya jernih, dan senyumnya mengingatkanku pada masa muda yang dulu sering kupendam dalam diam. Bu Rani, cantik banget kalau lagi siram bunga begitu, katanya sambil tersenyum. Aku mengernyit, tapi entah kenapa hati ini bergetar. Sudah lama tak ada yang memuji. Sudah lama aku tak merasa jadi perempuan. Aku hanya balas dengan senyum sekilas. Tapi malam itu aku memimpikannya, dan mimpi itu bukan mimpi yang biasa. Seminggu berlalu dan Bayu makin sering mampir. Kadang hanya sekedar bantu angkat galon. Kadang bawa gorengan dari pasar. Suaminya belum pulang juga, Bu. Tanyanya sore itu. Aku menghela nafas panjang. Belum, katanya proyeknya molor. Kasihan ibu, pasti kesepian. Ucapan itu bagai panah yang tepat mengenai dadaku. Aku menatap Bayu, dan untuk pertama kalinya aku tak menghindar dari pandangannya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menggunakan daster yang jarang kupakai. Kutata rambutku, aku bertanya pada bayanganku sendiri, apa aku masih menarik? Dan esok harinya, saat Bayu mampir lagi, aku membuka pagar sedikit lebih lebar, dan senyumanku sedikit lebih lama. Hujan turun deras saat Bayu datang mengetuk pintu. Habis dari masjid, Bu, kehujanan. Boleh menumpang kering sebentar? Aku mengangguk dan membiarkan masuk. Dasterku tipis dan basah karena menyambut cucian. Ia duduk di ruang tamu, tubuhnya menggigil sedikit. Mau saya buatin teh hangat? Tanyaku. Kalau bisa, Bu Rani temenin juga. Jawabnya dengan senyum malu-malu. Kami duduk berdua, teh menjadi saksi bisu. Pandangan saling bertaut, jarak semakin dekat, nafas makin berat. Bayu, kamu masih muda, jangan. Saya cuma ingin ibu bahagia, dan aku membiarkannya menggenggam tanganku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Suara hujan menyisakan bayangan Bayu di dinding kamar. Sentuhan tangannya belum mengering dari kulitku. Tapi, di sisi lain, aku melihat wajah Jatmiko di dalam mimpiku. Maaf mas, aku cuma ingin dimengerti. Pagi harinya aku menghindar, tak keluar rumah, tak buka pagar, tapi Bayu tetap datang. Bu Rani, saya serius, saya nggak main-main. Bayu, kamu perjaka, aku istri orang. Kamu mau jadi laki-laki yang merusak rumah tangga orang. Bayu terdiam, tapi saya juga laki-laki yang tahu rasa. Saya lihat ibu bukan cuma butuh uang dari suami, ibu butuh cinta. Hari itu kami pergi ke pasar bersama. Alasan membeli benih bunga hanyalah alasan semu. Tangan kami sempat bersentuhan, orang-orang mulai berbisik, tapi hatiku sudah terlambat kembali. Di sore yang sunyi, kami duduk di kursi kayu belakang rumah. Aku bersandar di bahunya. Bayu menggenggam tanganku, lalu mengecup punggungnya perlahan. Ibu tahu ini salah. Aku mengangguk, tapi aku juga tahu, aku tak ingin berhenti. Suatu pagi, ada sepucuk surat datang.
Surat dari Jatmiko. Aku akan pulang, Ran. Proyek sudah selesai. Minggu depan aku di rumah. Aku rindu kamu. Dunia runtuh. Aku menangis di kamar. Di kamar mandi, di depan cermin, di atas sajadah. Bayu datang malam itu. Aku harus berhenti, Bayu. Aku tahu, tapi jangan bilang hubungan ini cuma nafsu. Aku mencintai ibu. Aku hanya bisa menangis. Dan malam itu kami berpisah dalam pelukan terakhir. Jatmiko pulang, membawa oleh-oleh senyum tulus. Aku menyambutnya dengan pelukan palsu dan senyum penuh luka. Di dalam hatiku ada perang yang tak selesai. Tapi aku memilih bertahan menjadi istri yang kembali utuh, walau ada bagian dari diriku yang telah hancur selamanya. Hari-hari berjalan pelan setelah Jatmiko pulang. Ia tak tahu apapun. Ia sibuk menata kebun, membersihkan selokan, dan bahkan membantuku menyiram bunga. Aku tersenyum di luar, tapi hatiku terus bergemuruh. Setiap kali Jatmiko menyentuhku, aku merasa tubuh ini kotor. Setiap malam saat ia memeluk, aku memejam lebih lama untuk tak melihat wajahnya. Bayu tak pernah muncul lagi di depan rumah. Tapi aku tahu, dia masih ada. Diam-diam aku lihat status WhatsApp-nya, dan sekali waktu kulihat dia mengetik, lalu menghapus. Aku kira semuanya akan tetap terkubur. Sampai suatu sore, Jatmiko mengetuk kamarku dengan mata merah. Ran, kamu kenal Bayu kan? Darahku berdesir. Kenapa, Mas? Orang kampung lihat kalian ke pasar berdua beberapa minggu lalu. Dan mereka bilang kalian tampak dekat. Aku ingin menyangkal, tapi tangis lebih dulu pecah. Maafkan aku, Mas. Aku lemah. Aku kesepian. Aku hanya ingin didengar. Jatmiko terdiam. Ia tidak marah, tapi air matanya lebih tajam dari tamparan manapun. Kami tidak bercerai, tapi sejak hari itu, Jatmiko tidak pernah menyentuhku lagi. Ia tidur di ruang tengah. Ia berbicara hanya seperlunya, dan aku hidup seperti bayangan, menjalani hukuman yang kubuat sendiri. Bayu pindah ke kota. Ibunya bilang dia ingin menjauh dari gosip. Aku tidak mengirim pesan, tidak berpamitan, tidak berani. Aku kini menua dalam sunyi, menyulam harap yang tak pernah untuk kembali. Aku sering duduk sendiri di teras, menatap langit senja yang perlahan meremang. Wajah Jatmiko masih ada di rumah ini, tapi cintanya seolah tak bisa kusentuh lagi. Tak ada lagi peluk hangat, tak ada lagi bisikan lembut sebelum tidur, hanya diam dan sunyi. Kadang aku berpikir, andai waktu bisa diputar, mungkin aku akan memilih bertahan dalam sepi, daripada terluka oleh hasrat sesaat. Tapi manusia tak pernah bisa mengulang. Kita hanya bisa menerima dan menanggung. Bayu tak pernah kembali. Tidak dalam bentuk pesan, tidak dalam bentuk kunjungan. Ia pergi membawa bagian dari hatiku yang tak akan pernah utuh lagi. Aku masih menjadi istri, tapi tidak lagi menjadi perempuan yang sama. Tak semua luka harus berdarah. Tak semua dosa butuh disaksikan orang. Kadang yang paling menyakitkan adalah saat kita menyesali sesuatu yang kita nikmati. Jika kamu pernah merasa kesepian, jangan biarkan kesunyian membuatmu kehilangan arah. Tak semua luka harus berdarah. Tak semua dosa butuh disaksikan orang. Kadang yang paling menyakitkan adalah saat kita menyesali sesuatu yang kita nikmati. Jika kamu pernah merasa kesepian, jangan biarkan kesunyian membuatmu kehilangan arah. Pesan moral, kesetiaan diuji bukan hanya saat pasangan lagi selingkuh, tapi juga saat kita sendiri merasa kosong. Jangan biarkan di ruang kosong di hatimu diisi oleh godaan sesaat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tekan tombol subscribe, like, dan komentar. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu. Dukung kami menghadirkan lebih banyak cerita bermakna. Terima kasih sudah menonton
video ini hingga akhir.